Halo, assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau lebih ke sharing ya. Jadi bagaimana mengenali resiko dalam dunia bisnis jasa sewa rental mobil. Jasa atau sewa rental mobil. Di sini saya akan sharing berdasarkan pengalaman saya pribadi sebagai pemilik uh, Godik rental mobil. Oke, jadi rumor yang beredar atau banyak yang berbicara bahwa bisnis rental mobil ini sangat menggiurkan. Ya, saya membenarkan jika dari kesenangannya, namun di balik itu banyak sekali risiko-risiko berat yang ditanggung oleh para pengusaha khususnya di bidang transportasi jasa ini ya. Oke, jadi langsung saja ke poinnya. Kita akan mengenali apa saja sih uh, risiko-risiko untuk para pengusaha rental mobil ini. Ini hanya sebagian saja ya, karena memang masih banyak risiko-risiko lainnya. Namun yang sering terjadi ini ada 4, yaitu, dan secara umumnya ini ada kerusakan unit, gagal bayar, dan yang ketiga penggelapan, yang keempat hilangnya unit. Kita akan kupas satu persatu, dan ini merupakan sebuah asumsi dan yang sering terjadi ya. Umumnya seperti ini. Mungkin banyak dari teman-teman semua yang ingin membuka rental mobil atau sedang mencari-cari informasi bagaimana risiko-risiko bagi para pengusaha rental mobil ini. Di sini saya berasumsi ada 4 poin, dan yang pertama itu yaitu kerusakan unit. Oke. Jadi pada poin yang pertama ini, poinnya kerusakan unit itu bisa terjadi karena murni dengan adanya kecelakaan. Dan di sini murni kecelakaan itu sifatnya tidak bisa dihindari ya guys. Kenapa demikian? Karena ya pada umumnya orang di jalan atau yang namanya musibah tidak bisa dihindari dan tidak ada yang mau semuanya juga kena musibah. Jadi bisa disimpulkan sendiri ya, murni kecelakaan ya, ibarat kata sudah takdirnya harus celaka ya celaka kita gitu. Kita manusia cuma bisa waspada aja ya. Nah, lanjut untuk dari nomor 2 ini, dengan adanya kecerobohan pemakai. Nah, tidak sedikit ada pengendara yang mabuk, atau bisa disebut lebih spesifiknya konsumennya mabuk, terus konsumennya parkir sembarangan, terburu-buru karena dikejar waktu sewa, dan seterusnya. Nah, di sini ini sangat membahayakan nih kalau pengendaranya mabuk. Karena apa? Segala tanggung jawab mobil, kerusakan mobil itu ditanggung oleh penyewa. Ketika ada penambahan atau pengurangan, itu semuanya ditanggung oleh penyewa. Apabila terjadi sesuatu seperti lecet, itu ditanggung penyewa. Nah, alangkah baiknya bagi para konsumen itu bisa dipastikan oleh para owner-owner agan-agan semua untuk mengkampanyekan atau menyampaikan bahwa ketika mobil diserah terimakan, harap dijaga sebagaimana Anda menyayangi barang sendiri gitu kan. Karena banyak sekali nih para konsumen yang seenaknya pakai mobil karena merasa dia sudah bayar, terus dengan seenaknya memakai mobil kita gitu kan. Oke, jadi di situ perlu juga kita menyampaikan bahwa kehati-hatian harus diutamakan kepada konsumen. Oke. Jadi selebihnya bisa disimpulkan sendiri ya. Dan poin yang ketiga di sini ada unsur kesengajaan. Nah, unsur kesengajaan ini biasanya terjadi adanya pengurangan fisik kendaraan, atau bisa diartikan ada tujuan khusus konsumen menyewa kendaraan atau sewa kendaraan tujuan dengan adanya tujuan lain. Contohnya, dia punya mobil sebenarnya dan mobil dia lagi di bengkel. Ada kerusakan pada mobil dia, kemudian dia memutuskan untuk menyewa mobil karena ada spare part yang harus diganti. Gitu. Dan itu bagi para owner-owner
atau bagi yang mau buka rental mobil perlu diperhatikan dan harus lebih selektif ketika kita menganalisa tujuannya untuk apa dia sewa, kemudian tujuannya buat kemana, dan harus jelas. Dan di sini pengurangan fisik kendaraan ini biasanya jarang sih terjadi, cuman ada beberapa dan saya mengalami, dan di situ dia ketahuan. Jadi ya singkat cerita dia akhirnya mengakui bahwa dia menukarkan spare part dengan spare part mobil dia dengan tujuan dia ya mungkin dia tujuan dia kan biar nggak beli spare part, mungkin spare partnya harganya 1 juta misalkan. Apabila kita rental mobil dengan harga yang lebih minim tanpa ketahuan, dia lebih untung dong gitu. Jadi tujuan utama dia untuk mengelabui para owner rental mobil. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Ini di sini kan ada gagal bayar ya. Gagal bayar di sini biasanya terjadi karena pembengkakan biaya sewa sehingga melewati batas kemampuan pemakai. Lalu konsekuensinya yaitu telat bayar lah, atau bisa jadi yang terburuknya lepas tanggung jawab si penyewa. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ini biasanya terjadi karena ketika dia sewa kendaraan dengan jangka waktu, misalkan dia tujuan ke Pangandaran, tujuannya dia hanya untuk bersenang-senang kan ya. Terus faktor yang ke belakangnya lagi, dia adalah seorang dia seorang pengangguran, dan dari segi finansial dia tidak bisa menjamin bahwa dia sanggup untuk menghandle biaya sewa apabila terjadi overtime ataupun penambahan biaya penambahan hari sewa gitu kan. Jadi perlu kita ketahui bahwa di situ kita berdampingan dengan resiko itu. Ketika dia sewa ke Pangandaran, umumnya kalau dari Bandung ke Pangandaran itu kan 2 hari, dan dia kejebak macet contohnya, atau dia masih betah atau dan lain-lain. Otomatis ketika pembayaran yang 2 hari itu sudah masuk dan masa perpanjangan tersebut belum masuk, dengan alasan dia nanti saja dibayarnya ketika mobil sudah pulang, dan disitu riskan juga. Sebisa mungkin kita ya untuk mengatasinya, sebisa mungkin kita nge-push baik komunikasi tersebut lewat HP atau WhatsApp gitu kan, bilang kepada dia apabila ada penambahan jumlah hari ataupun overtime bisa dinegosiasikan secara kesepakatan bersama, secara konsekuen, dan bisa dipegang lah omongannya. Kalau bisa real time begitu dia mengambil keputusan untuk diperpanjang ataupun overtime, oke, saya minta transfer, seperti itu cara amannya. Namun ya kembali lagi pada keputusan kita, mengambil keputusan secara bijak, menganalisa karakter konsumen. Ya mudah-mudahan aja gitu kan. Ya gitulah, kembali lagi pada diri kita, bisa dianalisa dari pertamanya. Oke, ini yang ketiga yaitu penggelapan. Di sini sering terjadi, dan hal ini perlu menjadi perhatian khusus dari para setiap owner karena bisa fatal akibatnya. Banyak sekali pemain-pemain atau spesialis penggelapan mobil di luar sana yang masih berkeliaran. Tuntutannya bagi setiap owner harus selektif menyaring dan memilih konsumen yang tepat. Oke, jadi ini pengalaman pribadi. Sini saya sharing aja. Dan mungkin ini sering terjadi bagi para pemilik jasa sewa rental mobil ini, yang khususnya yang udah tahunan buka jasa ini, dan dia pasti pernah mengalami hal serupa seperti ini. Contoh, ada konsumen yang memalsukan data pribadi dengan tujuan untuk mengelabui, dan di situ tujuan utama dia yaitu untuk mengelabui kita. Kemudian si mobil ketika dia lolos daripada sudah bisa mengelabui para owner, dia menggadaikan unit kepada korban. Korban di sini mungkin bukan korban ya, lebih tepatnya ke penadah. Namun si penadah tersebut tidak mengetahui bahwa mobil tersebut mobil perusahaan atau mobil jasa penyedia jasa rental mobil. Ketika mobil tersebut digadaikan, otomatis dia mengklaim bahwa mobil ini mobil mereka dengan alasan
mereka membutuhkan biaya dan akan membayar kembali mobil tersebut dengan jangka waktu sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Umumnya dari 1 bulan sampai 3 bulan jangka waktu mereka menggadai itu, dan nominalnya relatif kecil mungkin ya. Kecil tuh dalam tanda kutip jenis kendaraannya ya. Biasanya dari 30 juta lah kurang lebih. 35 juta kurang lebih, tergantung jenis kendaraannya. Dan ini sangat-sangat meresahkan guys. Maka dari itu perlu diperhatikan bahwa entah itu dari owner, kemudian dari para pemilik uang, si penadah yang tanda kutipnya sebagai korban, mereka juga dikelabui. Maka dari itu perlu seselektif mungkin orang seperti itu. Dan biasanya orang-orang yang pemain ya, sebutnya pemain, mereka sewa mobil itu awalnya 1 hari. Ini modusnya biasanya kayak gini, dia sewa mobil 1 hari, kemudian di hari tersebut dia ngasih kabar bahwa mobil masih dipakai dan memutuskan untuk sewa bulanan. Untuk menghindari pengejaran unit, mereka membayar dulu uang sewa selama 1 bulan. Ya dia tuh menghandle dulu, rugi dulu untuk menghandle biaya sewa 1 bulan agar si owner nggak curiga. Ketika sudah masuk bulan kedua, biasanya dia masih masuk. Nah biasanya ini bulan ketiga nih mulai macet pembayaran. Seperti itu biasanya yang sering terjadi pada dari para pemain-pemain ya, spesialis penggadaian mobil lah. Modusnya seperti itu, biasanya 1 bulan lancar, 2 bulan lancar, dan bulan ketiga mulai mandek-mandek. Dan di situ biasanya mulai ketahuan bahwa mobil itu digadaikan ketika si owner meluncur langsung ke posisi unit, posisi GPS. Karena di bulan ketiga itu biasanya si penipu sudah lost contact, jadi sulit sekali dikabarin. Oke, jadi di sini poin ketiga. Setelah itu poin keempatnya yaitu hilangnya unit. Oke, bisa kita garis bawahi bahwa biasanya ini terjebak dalam permainan komplotan. Konsekuensi terburuknya yaitu hilang mobil. Oke, ini sangat-sangat paling dihindari oleh para pengusaha rental mobil. Karena apa? Banyak sekali di luar sana orang, kalau bahasa Sundanya orang-orang culas lah ya. Komplotan tersebut biasanya tergabung dari lebih dari 2 orang, mungkin bisa ya di bawah 10 lah ya biasanya. Mereka itu tersistem cara kerjanya tuh. Jadi bagian siapa yang kontrak, siapa yang eksekusi, siapa yang mencari pasar, siapa yang menjadi penadahnya, siapa yang menerima leveran gede mobil. Terus biasanya mobil rental hilang ini dikarenakan banyaknya penerima. Jadi gini ya, ketika mobil sudah di tangan penadah, dari penadah pertama itu dia tuh melempar lagi atau melever lagi mobil kepada penadah berikutnya, dan begitupun penadah kedua tersebut ngeleper lagi ke penadah ketiga, begitupun seterusnya. Jadi banyak tangan, seakan-akan dia menghilangkan jejak, dan di samping itu dia melepas GPS. Seperti itu. Itu konsekuensi terburuk dalam dunia sewa atau renta mobil ya. Oke, di sini ada sedikit tips aman untuk merentalkan mobil untuk kalian yang berencana ingin membuka jasa sewa rental mobil, yaitu persyaratan dokumen pribadi. Yang jelas ini harus asli dan biasanya terdiri dari KTP, kartu keluarga, NPWP, data kepegawaian jika bekerja, kartu pengenal pekerjaan, kemudian buku nikah apabila sudah nikah, ataupun jika mahasiswa, kartu mahasiswa. Yang jelas ini harus asli dan harus dicek kebenaran datanya tersebut melalui
dukungan-dukungan lainnya. Kemudian di sini ada menilai karakter konsumen. Nah, kita bukan lagi membahas soal persyaratan. Di sini kita harus pintar menilai karakter konsumen tersebut. Kenapa? Ketika orang ingin berniatan buruk kepada seseorang, gelagatnya pasti berbeda dengan orang yang memang membutuhkan jasa kita. Ketika dia ingin berbuat jahat, dia mungkin terlihat gelisah, ataupun bisa saja ketika komplotan tersebut sudah lihai mengelabui, dan itu yang sulit dihindari. Namun sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan terjatuh juga. Maka dari itu kita perlu seselektif mungkin menilai gelagat seseorang, apakah benar dia merentah mobil ini dengan tujuan untuk keperluan benar dia, bukan untuk mengelabui kita. Oke. Selanjutnya, foto serah terima. Ketika kita menyerahkan kendaraan kepada konsumen, itu sangat diperlukan yang namanya foto. Karena apa? Ketika terjadi sesuatu, itu akan menjadi alat bukti fisik serah terima, kemudian didukung dengan adanya saksi. Ketika terjadi sesuatu, itu menjadi pendukung kalian ketika bikin laporan polisi untuk kepentingan penyidik. Oke. Yang selanjutnya, poin keempat, yaitu jangka waktu, jaminan, dan harus konsekuen. Jangka waktu sewanya, konsumennya harus dipastikan mau berapa lama nih, tujuannya kemana nih. Lalu di situ kalian harus menerapkan jaminannya. Kalau ada, bisa disebut jaminan motor berikut STNK. Ya, motor tersebut nggak bakal kita pakai kok. Kita hanya menyimpan jaminan kepercayaan bahwa ya kita memastikan saja bahwa konsumen tersebut benar-benar ingin memakai mobil kita seandainya, dan tidak ada niatan apapun, untuk memastikan aja itu sebagai jaminan kepercayaan. Dan disitu harus konsekuen. Misalkan benar nih, kamu ambil 2 hari, nggak bakal 3 hari. Dan ketika ada perpanjangan tersebut, ya intinya kita menghindari gagal bayar. Kemudian yang ketiga, menghindari ketika dia ingin berbuat jahat, ingin menggadai mobil, kita tahu jawabannya di hari berikutnya. Kalau dia tiba-tiba ingin sewa bulanan, nah itu perlu ditanda tanya. Kalau harian ya masih bisa positive thinking lah ya. Oke, jadi di sini di bagian akhir di sini ada pembayaran di awal. Ketika konsumen tersebut datang ke tempat kita atau kita datang ke tempat konsumen, itu diharapkan atau disarankan bahwa pembayaran di muka, entah itu melalui transfer ataupun cash. Namun disarankan pembayaran tersebut melalui transfer. Karena apa? Ada jejak transfer ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita dikelabui contohnya oleh konsumen tersebut, namun mereka meninggalkan jejak transfer. Karena pembayarannya transfer, itu kita bisa cek di rekening koran. Nah, rekening koran tersebut bisa menjadi alat bukti ketika kita lapor ke polisi. Itu sebagai pendukung penyidik untuk menganalisa apakah kebenaran ini terjadi, memang benar adanya gitu. Jadi intinya itu sebagai alat pendukung ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh para pengusaha rental mobil. Oke. Dan di sini ada sedikit informasi mungkin apabila memerlukan jasa rental mobil ataupun ada bentuk kerjasama lainnya, bisa hubungi kontak di sini ya. Ya. Oke. Segitu dulu guys. Mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat. Ya, begitulah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang ingin membuka jasa sewa rental mobil ini. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.